Memberantas buta batik di negeri batik. Ornamen, ragam hias, motif, dan filosofi batik klasik disajikan Adiko Srianto. Seni rupa dari fungsinya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, seni murni. Seni rupa yang dibuat semata-mata dengan niat untuk memenuhi kebutuhan mengekspresikan atau mengungkapkan rasa indah atau rasa estetis, perasaan, atau sebagai media ekspresi. Yang kedua, sebagai seni terapan, adalah karya seni rupa yang dibuat dengan maksud untuk memenuhi tujuan atau kegunaan tertentu. Karya seni rupa terapan lahir karena didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan bagi manusia di dalam kehidupannya. Di dalam seni terapan, sebuah karya dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi visual. Oleh karenanya, dalam karya terapan dapat dimanfaatkan sebagai penyampai pesan dalam bentuk simbolisme. Dalam hal ini dapat dipelajari melalui semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda atau simbol sebagai sarana menyampaikan pesan. Seni batik klasik yang kita tempatkan sebagai seni terapan dibuat dengan kandungan ornamen, ragam hias dalam motifnya dengan tujuan menyiratkan harapan serta doa bagi siapa yang kelak akan memakainya. Kemudian dari berbagai motif digunakan untuk fungsi kegunaan yang berbeda. Ilmu semiotika dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, semantik. Yang kedua, pragmatik. Dan ketiga, sintaktik. Batik klasik adalah karya seni rupa yang tergolong semiotik dalam kelompok semantik. Pengetahuan ini sangat penting kita harus memahami agar kita paham saat kita mau menggambar motif batik. Lalu apa pengertian semantik itu? Dalam komunikasi visual, semantik diartikan menganalisa makna visual dari suatu image yang mengandung makna simbol tertentu. Semantik simbolik merupakan simbolisasi yang mengandung makna atau pesan, contoh ideograf misalnya. Kemudian di era kita saat ini kita sering memakai emoticon pada WhatsApp. Suatu simbol-simbol yang merepresentasikan gagasan yang lebih kompleks. Misalnya, simbolisasi yang maknanya dipahami oleh suatu lingkup tertentu, misalnya falsafah kejawen, feng shui, numerologi, dan lain sebagainya, yang dimengerti maknanya secara turun-temurun dan secara adat istiadat. Dari kandungan simbolik yang terdapat pada suatu ornamen atau ragam hias, nantinya kita akan mendapatkan suatu makna filosofis, yaitu kandungan nilai yang lebih kompleks. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa beda filosofi dan apa makna gambar yang bertutur. Ini adalah karya-karya saya yang berkaitan dengan ilmu desain komunikasi visual. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ilmu semiotika, semantik, dan lain-lainnya, silakan membaca buku ini, buku pengantar desain komunikasi visual. Dalam hal memaknai simbolisasi batik dalam filsafat Jawa, maka kita harus mengingat bahwa filsafat Jawa tersirat hubungan antara mikrokosmos, metakosmos, dan makrokosmos. Pandangan mengenai mikrokosmos mendudukkan manusia sebagai bagian dari alam semesta.
Manusia harus menyadari tempat dan kedudukannya dalam jagat raya ini. Itu tadi makrokosmos. Sedangkan metakosmos diartikan mengacu pada dunia tengah yang disimbolkan sebagai mandala yang pernah kita bahas dalam beberapa episode yang lalu. Ini menggambarkan dunia tengah, yaitu antara manusia dengan semesta alam. Yang ketiga adalah mikrokosmos, adalah dunia batin, dunia dalam diri manusia. Pengertian pada era kita adalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Mengingat nenek moyang kita di era itu belum terbiasa berpikir abstrak, maka segala sesuatu dituangkan dalam bentuk simbol-simbol yang akan nampak secara konkret. Itulah sebabnya di dalam budaya Jawa banyak digunakan simbol-simbol atau perlambang-perlambang. Dalam batik klasik atau batik keraton senantiasa mengandung ornamen-ornamen di mana selain mengandung keindahan juga mampu menyiratkan suatu pesan, simbolisasi, dan suatu pengharapan atau doa. Jadi sekali lagi, selain mengandung keindahan, keseluruhan motif batik klasik harus merupakan gambaran utuh sesuai paham kehidupan. Ragam hias batik klasik biasanya berupa bentuk-bentuk dasar hiasan yang diulang-ulang dalam karya seni. Jika kita mempelajari dari uraian SK Sewan Susanto, ragam hias batik klasik dapat dikaitkan pada benda-benda purbakala, peninggalan budaya Hindu Jawa sebagai berikut. Yang pertama, kita menemukan motif lereng. Motif dengan bentuk mengikuti garis diagonal baik ke arah kiri maupun kanan. Motif lereng merupakan motif yang terdapat pada pakaian patung Siwa yang terbuat dari emas dan terdapat di daerah Gemuruh, Wonosobo, dekat Candi Dieng. Temuan ini dari abad ke-9 Masehi, serta pada patung Manjusri yang terdapat di daerah Semongan, Semarang, merupakan karya pada abad ke-10 Masehi. Ini adalah patung Manjusri pada abad ke-10 yang ditemukan di Semongan, Semarang. Lihatlah, motif-motif yang terdapat pada pakaian bawah patung ini merupakan susunan motif-motif mengikuti alur garis-garis secara diagonal. Selain motif lereng, motif ceplok. Dasar motif ini mulai yang sederhana, ceplok-ceplok sederhana, dan yang paling bervariasi terdapat pada patung Ganesha. Patung Ganesha ini terdapat pada Candi Banon di dekat Borobudur dan dibuat pada abad ke-9 Masehi. Selain itu juga patung Brahma pada Candi Singosari yang berbentuk lingkaran-lingkaran yang diberi isen-isen dan hiasan segi empat yang disusun berselang-seling. Pada arca Dewi Padmapani, patung Padmapani ini dibuat pada abad ke-8 sampai abad ke-10 di Jawa Tengah. Ini adalah visual bagaimana bentuk motif ceplok pada arca yang disebut tadi. Yang ketiga, motif kawung. Motif kawung bermula dari simbol mandala, dari bentuk yang paling sederhana hingga yang lebih rumit. Ini adalah contoh kawung yang terdapat pada patung di
Singosari. Ini juga. Selanjutnya motif semen adalah motif yang keempat. Gambaran motif semen terdiri dari elemen ragam hias menu pohon hayat, mega, dan candi. Terdapat pada hiasan makam Sendang Dhuwur di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Makam ini adalah peninggalan tahun 1585 Masehi. Motif semen juga terdapat pada hiasan dinding dari masjid tua di kompleks makam Ratu Kalinyamat di Mantingan, Jepara, dibuat pada tahun 1585 Masehi. Yang kelima, motif Sidomukti. Sidomukti terdapat pada patung Durga di Candi Singosari pada kain panjang yang digambarkan motif kotak segi empat atau jajaran genjang. Yang keenam, motif Megamendung. Megamendung merupakan ragam hias yang menjadi motif khas batik Cirebon. Ini berasal dari hiasan pada keramik Tiongkok. Yang ketujuh, motif Wadasan. Wadasan merupakan gambaran batu karang, di mana wadas atau padas atau cadas artinya batu karang. Juga merupakan motif khas Cirebon yang idenya dari motif guci Tiongkok. Yang kedelapan, Rajek Wesi. Ornamen pada motif khas Cirebon ini juga merupakan elemen motif pada hiasan keramik Tiongkok kuno. Dari uraian mengenai asal ornamen yang kami kutip dari tulisan S.K. Sewan Susanto yang buku karyanya Seni Kerajinan Batik Indonesia merupakan babon ilmu batik ini, dapat kita ambil kesimpulan. Motif batik itu idenya berasal dari ornamen pada pakaian arca dan barang-barang kuno, atau justru sebaliknya, ornamen pada arca-arca itu idenya dari kain yang ada pada era pembuatan arca tersebut. Silahkan Anda berlogika. Sebelah kiri adalah relief, sebelah kanan adalah kain. Mana yang lebih dulu? Apakah relief merupakan gambaran dari kain yang ada saat itu, atau kain itu dibuat dari gambaran relief yang ada pada patung-patung kuno? Jadi ayam dulu apa telur dulu? Kita akan membahas mengenai dari mana asal ornamen, ragam hias, dan motif kain batik klasik pada episode berikutnya.